seorang veteran yang telah melalui perang. Berjalan kaki dari Laos kembali ke Moskow untuk pulang ke kampung halaman. Namun saat melewati sebuah kota kecil, melanggar hukum setempat yang tidak diketahui. Dua petugas berseragam menghentikannya, meminta untuk menunjukkan identitas. Saat seorang polisi sedang memeriksa paket, sepertinya melihat sesuatu yang tersembunyi di jaket kulit. Pria itu tiba-tiba mengangkat bajunya, melihat pedang yang terpasang. Keduanya panik. Apa ini? Dia bisa melihatnya sendiri, menunjukkan bahwa dia bisa melihatnya sendiri. Memiliki izin untuk membawa pedang. Pria itu mengatakan bahwa dia memiliki izin khusus. Namun kedua petugas tetap meminta dia menyerahkan pedangnya. Setelah ditarik keluar, ternyata itu adalah sebuah pedang militer Nepal. Tidak memberikan banyak penjelasan. Langsung memasangkan borgol pada pria itu. Melihat sekeliling tidak ada orang, mendekat dan memukul pria itu. Tak disangka pria itu dengan mudah menghindar. Si gemuk maju dan memukul sekali lagi. Pria itu bergerak ke kanan dengan cepat. Seorang polisi lainnya menabraknya. Keduanya menyadari bahwa mereka bukan tandingan. Mengeluarkan pistol dan memaksa pria itu masuk ke mobil. Pria itu juga tidak ingin menyulitkan mereka. Dia berbalik dan bersedia untuk masuk ke mobil. Namun, pada saat itu, pria gemuk itu memukul punggung pria itu dengan keras. Pria itu tidak mengeluarkan suara. Dia menatapnya dengan tatapan maut. Kedua orang ini tidak tahu. Mereka akan membayar harga yang mahal untuk tindakan mereka. Masuk ke kantor polisi. Mengambil semua barang milik pria itu. Bahkan, mereka memasangkan borgol padanya. Daripada menyebutnya kantor polisi, lebih baik disebut sebagai sarang penjahat. Dengan sengaja mengganggu keamanan setempat. Kemudian memungut biaya perlindungan dari setiap rumah. Setelah itu, orang-orang yang terlibat dalam pertunjukan. Pada saat ini, seorang kapten tim masuk ke sel penjara. Dia bertanya mengapa pria itu tidak menjawab pertanyaannya. Pria itu tidak merespons. Dia langsung memukulnya. Pria itu mengeluarkan suara berat. Tidak disangka, orang ini ternyata seorang yang tangguh. Ini memicu SY Kapten. Menggenggam tongkat dan menempelkan ke wajah pria itu. Hanya ketika saya memerintahkan, orang-orang bisa menatap saya. Siapa kamu? Pria itu tidak menghiraukannya. Belum pernah melihat orang yang lebih sombong dari dirinya sendiri. Tongkat itu jatuh seperti hujan di tubuh pria itu. Tidak mengeluarkan emosi. Kapten mengeluarkan tongkat listrik lagi. Pria itu tidak bisa menahan lagi. Dia menyeruduk ke arah kapten. Sebuah tendangan menyapu mengusir JG. Kapten baru saja akan memasuki mode amuk. Dihentikan oleh petugas polisi yang datang. Sebenarnya dia tidak tahu nyawanya sedang terancam. Mereka dipanggil ke kantor wakil direktur. Melihat pisau tentara Nepal yang tajam. Pemimpin yang tidak mengerti bertanya padanya. Mengapa membawa pisau seperti ini ke kota mereka? Pria itu hanya berkata pelan, "I musuh." Pemimpin merasa itu lucu. Saat itu juga, direktur dengan perut buncit masuk ke kantor. Di dalam sebuah kantor polisi. Direktur ini masih punya sedikit akal. Dia pertama-tama memerintahkan untuk membuka borgol pria itu. Kemudian melihat dokumen pria itu. Ternyata pria itu bernama Shamanov. Dia adalah seorang mayor di TZBD. Mendengar nama ini, beberapa anak buah hampir saja ketakutan. Mereka sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya. Kepala kantor segera memerintahkan bawahannya untuk mengembalikan semua barang. Awalnya mengira semuanya baik-baik saja. Namun, kepala kantor mengambil MP3 Shamanov dan mulai mendengarkan lagu. Tindakan bodohnya ini. Seluruh kantor polisi hampir mengalami bencana total. Shamanov keluar dari kantor. Seorang gadis cantik berjalan mendekat. Sekilas, seolah-olah mereka pernah bertemu di sana. Baru saja keluar dari pintu. Shamanov tiba-tiba teringat akan miliknya. MP3-nya tertinggal di kantor kepala. Barang berharga ini tidak boleh hilang. Ketika merasa down, dia mengandalkan itu untuk memperbaiki suasana hatinya. Dia langsung masuk ke kantor. Melihat direktur ternyata melakukan hal yang kotor terhadap MN tadi. Melihat MN berdiri di sudut dinding dengan tatapan penuh ketidakberdayaan.